Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba merefresh kembali apa yang kita lakukan pada hari ini, mulai dari case 1, 2, 3, 4, dan juga case-case lainnya. Mudah-mudahan ini bisa merefresh dan membantu teman-teman belajar lagi tentang Tableau. Baik, kita akan mulai dari data yang pertama. Nah, oke, ini data yang pertama. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, teman-teman, ini adalah data cross-section. Data yang ada di satu waktu saja. Nah, ketika kita mendapatkan data, kita biasanya langsung berimajinasi kira-kira kreativitasnya akan seperti apa. Namun sebelum kita memulai, biasanya saya menggunakan fitur-fitur penting nih. Salah satunya adalah use data interpreter, khususnya untuk data-data yang bisa di-cleaning. Tapi biasanya light cleaning aja ya yang bisa dilakukan dengan use data interpreter. Nah, tapi dalam konteks ini datanya biasanya sudah rapi nih, data yang saya sampaikan. Nah, sebelum kita membuat beberapa hal, yang biasanya saya lakukan adalah mengecek jenis data. Jadi kalau country, dia biasanya datanya dalam bentuk map. Nah, si Tableau ini punya kemampuan untuk mendeteksi nama wilayah sampai di level provinsi. Jadi kalau di level provinsi, kita tidak perlu SHP file atau shapefile. Tapi kalau di level kota kabupaten atau kecamatan atau kelurahan, nah kita butuh data shapefile. Oke, teman-teman, sepakat ya, kita sudah paham bahwa kita perlu menginformasikan ke Tableau ini jenis data apa sebelum kita merunning atau membuat sebuah data analitik atau data visualisasi. Ini kita cek adalah data geographic role dan country region, pasti. Kemudian biasanya kalau data yang dalam bentuk angka, tandanya pagar. Itu untuk memudahkan aja. Atau kalau kita klik, dia bisa decimal atau number whole. Oke, kita mulai di satu. Kalau datanya dalam bentuk peta atau data negara-negara, biasanya intuisi atau imajinasi saya adalah membuat thematic map. Kalau thematic map, langsung aja saya drag ke kanan. Kemudian saya pilih variabel apa yang ingin menjelaskan peta tersebut. Misalnya populasi, ya saya kirim populasi, saya klik. Bisa saya langsung geser ke tengah atau dikirim ke color. Nah, ini udah langsung ada informasinya. China, India, Australia, United States, dan lain-lain. Jangan lupa dikasih nama di sini. Ini adalah population. Dan kalau memberikan label, ya tinggal kita pilih kita mau ngasih label apa. Apakah nama negara ataukah number-nya. Kalau negara berarti kita drag aja ke label. Kemudian teman-teman bisa mengadjust fontnya sekecil apa. Oke, ini jenis yang pertama. Kita bisa ke sheet 2. Misalnya kita pengen bikin country, kita geser ke kiri aja, atau di row sama aja. Ya, bisa di rows atau bisa di sini. Oke, kemudian pengen diisi apa nih teman-teman? Misalnya pengen diisi fonts. Kita tinggal drag ke kanan. Kalau kita pengen itu adalah bar chart, tinggal kita klik kanan di show me, di sisi kanan ini, kemudian kita pilih ini. Pengen kita pilih yang kita sort dari atas kepemilikan telepon terbesar. Jangan lupa dikasih nama, seperti biasanya. Misalnya kita pengen kita filter hanya 10 teratas atau negara-negara tertentu. Ya kita pilih aja country, kita geser ke filter. Kita bisa pilih negara yang kita pengen pilih atau misalnya simple pilih 10 teratas kepemilikan telepon. Kalau saya pingin ini warna-warni, berarti kita country, kita geser ke color. Atau Ctrl Z ya, kalau kita pingin warnanya dari yang soft sampai yang pekat berdasarkan kepemilikannya, berarti karena ini adalah fonts, kita geser ke color.
Seperti itu. Kemudian label, bisa aja kita taruh di label di sini. Oke. Nah, ini adalah bentuk yang kedua. Yang ketiga, misalnya kita pengen bikin scatter plot. Kita pengen melihat apakah ada keterkaitan antara fonts dan populasi. Atau negara mana yang tingkat kepemilikan teleponnya tinggi dan populasinya tinggi misalnya. Atau sebaliknya, kita geser fonts ke kolom, kemudian populasi ke rows. Jangan lupa kita ganti ini menjadi dimension. Ini juga menjadi dimension. Nah, kita udah lihat nih negara-negaranya. Kita kasih label negaranya supaya kita tahu itu negara apa sih. Oke, kemudian ya seperti ini dan bisa kita analitik. Misalnya trennya. Oke. Ini model yang ketiga ya. Kita sebut ini adalah fonts vs population. Oke. Kemudian yang keempat, kita mau buat misalnya country, kemudian fonts, nah, tapi modelnya bulat-bulat seperti ini, warnanya kita ganti merah, size-nya kita agak besarkan, tetapi color-nya, opacity-nya kita rendahkan. Nah, ini adalah fonts misalnya. Intinya saya ingin memberikan 4 jenis model visual yang berbeda-beda. Nah, kemudian selanjutnya kumpulan dari sheet ini kita sebut sebagai dashboard. Nah, kita bikin dashboard-nya. Kita langsung drag-drag aja ya. Oke. Kita geser ke sini. Ini kita geser ke atas. Nah, ini bisa jadi kreativitasnya teman-teman semuanya. Population, fonts, ini juga ada, kemudian fonts vs population. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.